Masya Allah, luar biasa. Angkat dua jempol buat saudara kita yang punya kebesaran hati untuk membantu saudara kita yang ada di sana. Dan memang kita juga harus peka ya jamaah kepada sekitar kita, kepada saudara muslim kita yang jauh di sana. Ataupun bahkan kepada saudara kita sendiri nih. Sekarang saya mau ke Ustadz Syam nih. Afwan, Ustadz, Siap. benarkah ternyata ada jenis emosi atau amarah yang katanya melalaikan? Nah ini seperti apa sih bentuknya? Bahkan ini katanya sering kita lakukan tanpa kita sadari Ustadz. Mohon Baik. penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau berbicara tentang emosi, kita kadang salah paham dengan kata emosi. Langsung dikatakan emosi itu adalah sebuah amarah ya, Betul. langsung mengatakan emosi itu adalah amarah. Padahal emosi sejatinya adalah ekspresi ya, ekspresi diri ketika melihat suatu kejadian. Nah, tidak semua ekspresi itu adalah buruk. Contoh misalnya yang di tayangan tadi, ada nggak orang yang marah melihat video tadi? Tidak ada. Tapi emosinya juga meluap. Emosi apa? Emosi yang disebutkan dengan kata lain empati. Betul. Empati kita terhadap sesuatu yang terjadi itu juga bagian daripada emosi seseorang. Nah, yang terlalaikan, yang biasanya dilalaikan oleh manusia adalah ketika melihat sesuatu terjadi lalu tidak ada respon dalam dirinya. Padahal dari sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang yang beriman dalam cinta kasih sayangnya, dalam silaturahimnya, mereka adalah bagaikan satu bagian tubuh, di mana ketika satu bagian sakit, maka yang lain akan merasakannya, bahkan matanya pun susah untuk tertidur. Hadis riwayat Bukhari, bagaimana rasa emosi empati itu digambarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi seorang yang beriman, maka mereka bagaikan satu tubuh dengan yang lainnya. Kalau yang lain merasakan susah, yang lain pun akan merasakan susah. Yang lain merasakan sakit, yang lain pula akan merasakan sakit yang dirasakan oleh saudaranya. Begitulah sejatinya seorang yang beriman. Ada kepekaan emosi di dalam dirinya dalam berempati ketika melihat saudaranya tersakiti. Sahabat ataupun tabi'in Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah yang namanya dalam keadaan meeting. Lalu dalam keadaan meeting ini ternyata lampu minyak mati. Ketika lampu minyak mati, tidak ada yang berdiri untuk menyalakannya. Lalu dicari-dicari, oh ternyata petugas yang menjaga lampu atau menjaga yang namanya penerangan pada saat itu sedang tertidur. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz sejatinya harusnya kita nih, kalau kita bos atau kita langsung pasti teriak, siapa tolong dong itu saklarnya apa segala macam. Kita akan genset mana, kita akan teriak seperti itu. Iya. Padahal kita bukan khalifah. Coba lihat apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendekati penjaga tersebut lalu mengatakan bahwasanya jangan dibangunkan karena saya merasakan keletihan yang dia rasakan. Subhanallah, ada rasa empati dalam diri manusia. Kenapa disebut emosi atau amarah yang melalaikan diri kita? Karena kadangkala kita susah untuk yang namanya mengamalkan hadis daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana semua orang atau para salafus saleh biasanya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam Al-Qur'an disebutkan saling berlomba-lombalah dalam albir, dalam kebaikan. Kebaikan macam apa itu? Emosi dalam keadaan ada orang yang melakukan keburukan sehingga mereka mungkin ada yang merasakan kelaparan, ada yang merasakan kesakitan. Kalau kita tidak ada kepekaan dalam diri kita, perlu dipertanyakan keimanan kita. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi rasa pekanya terhadap orang lain yang merasakan sesuatu. Semakin tinggi keimanan seseorang, siapa kira-kira manusia paling peka di dunia ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana semua sahabat akan merasa saya yang paling dicintai Nabi, saya kok yang paling dicintai. Semua sahabat mengatakan saya adalah sahabat terbaiknya. Kenapa? Nabi paling mengerti perasaan atau emosi orang lain. Wallahu taala. Waduh, Masya Allah. Jadi emosi itu benar untung Ustadz Syam tadi menjelaskan. Jadi bukan hanya kemarahan, bla bla, tapi empati juga itu termasuk emosi. Termasuk ya? emosi. Masya Allah. Jadi diibaratkan kalau misalnya manusia punya emosi itu diibaratkan manusia pegang pisau. Jadi kalau pisau digunakan yang baik kita bisa motong sayuran, bisa motong buah. Tapi kalau pisau dipakai tidak yang baik ya berarti kita juga bisa membunuh seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa Ustadz Syam. Terima kasih penjelasannya. Siap. Nah.